Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan membahas tentang ART di Batam yang mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Hampir setahun lamanya tidak mendapatkan gaji. Lebih naasnya lagi, tragisnya lagi, disuruh makan kotoran anjing gitu ya. Nah, di sini kita akan mendengarkan dulu berita terbaru yang akan dibacakan sama Mas Ahmed ya. Silakan Mas Ahmed. Oke ya. Motif majikan di Batam siksa hingga paksa ART makan kotoran anjing. Seorang asisten rumah tangga atau biasa disebut ART inisial I asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT diduga mengalami penganiayaan oleh majikannya di Batam, Kepulauan Riau. Hingga babak belur, korban dianiaya karena anjing peliharaan pelaku berkelahi hingga menyebabkan hewan tersebut terluka. Awal mula penganiayaan oleh tersangka berinisial R yang merupakan majikan korban marah karena korban lupa menutup kandang anjing peliharaannya. Kemudian kedua anjing itu berkelahi dan ada luka di tubuh kedua anjingnya, kata Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Debi Tri Andristian dilansir Detik Sumut. Debi menyebut penganiayaan yang dilakukan oleh R itu tidak dilakukan seorang diri. Penganiayaan itu juga dilakukan oleh ART lain berinisial M. Pelaku geram dan melakukan penganiayaan ke korban. Di samping itu, ada salah satu tersangka berinisial M yang turut melakukan pemukulan. Keterangan M, dia disuruh majikannya R dan M melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan hingga beberapa alat. Adapun alat dimaksud berupa raket listrik, ember hingga kursi plastik. Ada beberapa alat bukti penganiayaan yang kami amankan, yakni raket listrik, ember, serokan sampah, kursi lipat dan serokan sampah. Oke ya. Dari yang dibacakan sama Mas Ahmed ini kan keterangan yang telah diterima pihak polisi dari baik itu tersangka, baik itu korban inisial I tadi ya, asal NTT. Nah, ini M juga sebetulnya pembantu. Betul ya. Tersangka M ini sebetulnya pembantu yang sama majikannya ikut-ikutan menyiksa daripada si I ini. Sok pahlawan. Sok pahlawan. Sok cari muka ini menurut Mbak Priska dulu, nanti baru kita tanggapi satu-satu. Menurut Mbak Priska sendiri, M ya, yang kita lihat sok membela majikan di depan sebelum ditangkap ya, sok membela majikan ya, seolah-olah mengatakan ini si I mencuri, dia memukuli diri sendiri. Nah, ini dari Mbak Priska gimana melihatnya? Oke, ini gini ya Mas, yang saya pelajarin dan yang saya lihat ekspresi dia Mas, gitu kan. Tuh dia kayak membuang badan, kayak mau membersihkan nama dia Mas. Kenapa? Mungkin kita juga nggak tahu ya Mas, mungkin dia juga korban. Dia juga korban. Daripada dia yang diperlakukan seperti itu sama majikan tadi, jadi dia melimpahkan ke si I tadi. Tapi yang saya dengar juga kan Mas, itu mereka bersepupu katanya Mas. Masih ada jalinan keluarga, masih gitu ada ya. Keluarga gitu Mas. Oke, hampir setahun kerja ya. Iya bener. Kalau dari Mas Ahmad gimana ini? Apa yang dilakukan si M, pelaku yang juga ART, yang menyiksa I, juga majikannya ini? Bagaimana dari pandangan panjenengan itu? Sampai menggunakan alat-alat seperti raket listrik loh. Yang saya bikin geram kesel yang ART 1 ini. Siapa tadi namanya? M. Ya, apalagi katanya dia ada umur sepupu. Kamu itu otak kamu di mana? Ya, kamu itu seharusnya harus kompak sesama ART. Apalagi kamu itu ada hubungan keluarga. Kok kamu jangan sosok mencari muka atau angkat telur untuk membela majikan kamu yang salah. Kamu ini memang keturunan Dajjal ini, iblis. Otak kamu itu ya bukan membantu kerjasama, join malah ikut-ikut mukul. Berapa gaji kamu rupanya? Berapa ditambah gaji kamu dilebihkan oleh majikan kamu ini? Kok bisa kamu ikut-ikut? Apalagi itu ada hubungan keluarga. Banyak kali rupanya gaji kamu ditambah sama majikan kamu. Kamu ikut juga, bukan kamu mau disuruh makan kotoran anjing. Jangan seperti itu. Sesama pekerja seharusnya kompak, saling melindungi, apalagi satu bangsa dan tanah air, bukan saling menjatuhkan. Kalau Mbak Priska melihat sosok I yang bekerja di situ,
disuruh makan kotoran anjing karena mungkin lalai atau lupa menutup pintu anjingnya ya, sehingga dia keluar tuh katanya. Itu gimana menurut Mbak? Ini maaf nih mas, bajingan tuh mas. Bajingan ya? Kenapa saya bilang seperti itu mas? Anjing aja belum tentu mau makan kotorannya sendiri. Betul. Konon ini manusia suruh Ya. makan kotoran dia. Mungkin kalau kita berpikir logika itu memang bajingan banget gitu mas. Ya. Itu memang Ya. otaknya udah nggak ada mas. Gitu, Otak kan. majikan dan si M tadi M ya. tadi, Mas. Betul. Kalau kenapa sebetulnya, jadi pertanyaan gini, kenapa sebetulnya hal ini bisa terjadi? Apakah terlalu lemahnya si I, tidak mampu melawan, tidak berani mengungkap ke tetangga-tetangganya? Kenapa sebetulnya? Atau dapat ancaman yang serius dari majikan dan si M tadi atau gimana? Gini ya mas, ya bener nggak mas Ahmed? Mungkin ini dapat ancaman di dalam Dapat tadi. ancaman ya? Bener nggak mas Ahmed? Betul, ancaman yang menyangkut Dari dia sama nggak dapat keluarganya gaji aja atau, udah tahu kan atau orang sebetulnya. tuanya diancam majikan ini. Pokoknya yang sangat berharga bagi dia lah ini ancamannya, makanya dia tidak mau melawan. Karena dia 1 tahun di situ, 1 tahun juga dia nggak terima Digaji. gaji mas. Majikan apa ini? Majikannya memang sengaja nih mas, mau buat dia nih benar-benar. Memang Ya. memang ada Mbak sindikat tertentu yang dia tentunya ilegal ya. Kebanyakan ilegal. Dia mengambil tenaga-tenaga kerja yang jauh, bahkan dari luar kota untuk dipekerjakan. Nah, biasanya dia dipekerjakan di rumah yang memang sangat tertutup. Jauh dari tetangga dan lain-lain. Nah, disitulah memang target mereka, mempekerjakan orang bahkan dengan kekerasan-kekerasan. Nah, nggak tahu juga apa yang terjadi sama si I ini adalah sindikat juga gitu loh. Karena memang itu banyak terjadi, cuman karena belum terungkap kita nggak tahu gitu. Tapi saya yakin dan percaya itu banyak sekali gitu. Nah, jadi yang Mbak lihat juga sih, apa kedepannya yang mungkin bisa terjadi sama pembantunya si I ini, menurut Mas Ahmed sendiri? Apa ya? Tentu kalau dari psikologis ini terguncang sekali. Ya. Setahun penuh ibaratnya nggak digaji. Ya. Dan saya yakin setahun itu pula dia mengalami kekerasan. Mas Itu Ahmed. pun jangan-jangan mungkin nggak dikasih makan juga ini. Makanya cuma sekali itu pun mungkin makanan sisa ya. Itulah untuk ini khususnya untuk semua yang Terlibat. jadi majikan yang punya pembantu. Kalau kalian tidak suka dengan ART kalian, jangan kalian siksa, jangan kalian tahan-tahan gaji, kalian terus terang kalian pecat, jangan kalian siksa. Pulangkan ya, Mas. Pulangkan Iya. baik-baik. Kalau itu terjadi sama majikan yang bertanggung jawab, Mas. Iya. Gak cocok dia pecat, dia pulangkan, dia kasih pesangon. Betul. Nah, ini memang oknum. Mereka memang mencari yang seperti ini. Iya. Untuk apa? Sarana disiksa, untuk Ya, kepuasan batin, sini kamu tidak dibayar. ke sumut sini. Pingin kali saya jumpa kamu sini. Jadi geram ingin menepukkan muka kalian Tahu berdua ini. rasanya Iya. seperti apa ya, Mas? Biar tahu kalian orang sumut tuh seperti apa. Iya. Jangan kalian suka-suka membuat itu manusia, bukan binatang, ya. Ya binatang yang mau makan kotoran cuman babi. Kalau anjing pun tidak mau makan kotorannya, cuman babi. Coba cocok itu kalian berdua tuh seperti babi tuh dikasih makan kotoran. Coba mereka suruh makan ya mas. Iya, Oke. mana mau. Makanya intinya jangan sok-sok menjadi apa ya, oknum bandit ya. Awalnya mereka flying victim, ya, mengatakan si I ini katanya mencuri beberapa kali. Itu alasan ya. itu. Yang pertama, yang kedua katanya suka apa ya? Suka males-malesan, Iya. tidur-tiduran. Itu Tapi dari apa yang dikatakan saya nggak yakin, Iya. sama sekali nggak yakin. itu alasan. Ini lagi nih dari RT yang satu nih, nggak tahu diri kok. Kamu ART sosok ikut-ikut. Ya, kamu itu ada hubungan keluarga, jangan sosok jago lah, jangan sosok paten, jangan bela-bela yang salah. Oke, tadi Mbak Priska sempat bilang ini si M yang juga ikut terlibat dalam penyiksaan si I, ya, di Batam ini. Mbak Priska mengatakan dia ini sebetulnya korban kalau nggak ada si I ini di situ. Itu Iya. gimana? Yang saya lihat ini loh mas, kalau nggak ada si I mas, gitu kan, mungkin dia jadi korban di situ mas. Dia jadi Iya korban. bener. Yang saya lihat juga majikannya mas, ya kita juga nggak Ringan tahu. tangan dia ya? Ringan tangan sih mas gitu yang saya lihat gitu. Tapi karena gini loh mas, yang
kita lihat di media sosial, itu suaminya juga lagi di Korea, Mas. Suami si majikan. Iya, lagi di Korea. Juga kita nggak tahu suaminya tahu atau enggaknya masalahnya, kita juga nggak tahu, Mas, gitu. Takutnya ini imbas dari dia berkelahi, nggak berkelahi sama siapapun itu, nggak, iya, entah sama nggak suaminya, terluapkan, Mas, ya iya, kan, bener kan, dilimpahkan ke ART tadi. ART ini tersebut. Bisa jadi sih, karena sesuatu hal itu pasti ada sangkut pautnya, kaitan satu sama lainnya itu pasti ada. tapi- Mungkin sih dalam hal ini mungkin Mbak Priska mau secara tidak langsung mengatakan ini majikan ini dalam gangguan, sebetulnya gangguan mental mungkin, sehingga dia meluapkannya dengan perlakuan seperti itu. Iya.